Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Kansa dengan podcast Apa Kata Dokter. Nah, untuk episode kali ini aku bakal ngebahas tentang vaksin pneumonia untuk umroh. Kira-kira perlu nggak ya? Nah, untuk pertanyaan ini akan dijawab sama dokter secara langsung. Nah, aku nggak sendirian, aku temenin sama dokter Sari Yuliani dari Inharmony Clinic. Halo dokter. Halo Healthy People. Karena kita berdua aja, jadi kita harus semangat ya dok ya. Gimana nih kabarnya dokter? Alhamdulillah. Aduh, sekarang nih bulan-bulan ini kayaknya lagi banyak jemaah yang memutuskan untuk umroh ya dok ya. Iya. Karena memang mengejar bulan Ramadan juga kan. Betul. Nah, mungkin healthy people belum tahu ya kalau misalnya banyak banget penyakit yang ada di tanah suci ya dok ya. Termasuk salah satunya adalah pneumonia. Nah, untuk pertanyaan pertama nih dok, kenapa sih pasien-pasien atau healthy people yang mau berangkat umroh disarankan untuk vaksin pneumonia dulu? Oke. Baik. Eh, Terima kasih ya, Pak Kansa. Iya dokter. Begini, Healthy People, pernah nggak ada saudara atau tetangga ya, ketika pulang umroh atau haji, pulangnya bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Batuk pilek haji disebutnya ya, batuk pilek umroh. Katanya cuma onta gitu ya, nggak batuk pilek katanya di sana ya. Itu sebuah perumpamaan. Kenapa? Karena begitu banyaknya ketika pulang itu membawa oleh penyakit yang nggak kita harapkan. Salah satunya batuk pilek gitu. Nah, kalau ada yang batuk pilek, ada nggak tetangga atau saudara yang setelah gimana? Oh, mantap situ. Oke, baiklah. Nah, healthy people, pernah nggak ada tetangga atau saudara yang pulang batuk pilek, kemudian habis itu sampai masuk atau dirawat di rumah sakit? Karena batuknya berat, flu-nya berat, pileknya berat, dan bahkan sampai masuk ICU. Itu dia pneumonia. Jadi, pneumonia itu adalah penyakit yang menyerang paru-paru, infeksi pada paru-paru, yang dia bisa berdiri sendiri sebagai infeksi pada paru-paru tunggal, atau dia merupakan kelanjutan atau komplikasi daripada penyakit yang lain. Jadi, kalau ada seseorang yang kena influenza, kita harus hati-hati. Apabila kondisi tubuhnya tidak dalam kondisi yang baik, akan bisa berlanjut menjadi komplikasi ke pneumonia. Nah, inilah yang membuat seseorang ketika akan menghadapi suatu kondisi baru, di mana contohnya umroh ya atau haji, di mana di sana akan ketemu dengan begitu banyak orang yang kita tidak tahu mereka itu mempunyai penyakit apa. Baik, terima kasih Mbak Kanza. Healthy people, pernah nggak kita ketemu sama tetangga atau saudara kita yang pulang dari umroh atau haji dan datang membawa oleh-oleh gitu? Oleh-olehnya apa? Batuk dan pilek. Batuk pilek umroh ataupun batuk pilek setelah haji. Nah, kenapa sih batuk pilek banyak di sana? Iyalah, yang nggak batuk pilek di sana cuma onta, kata orang sih ya. Kalau pulang bawa batuk pilek, kemudian ada beberapa yang sampai harus masuk di rumah sakit dan dirawat. Bahkan sampai harus masuk ke ICU. Nah, itulah teman-teman, itu yang namanya penyakit pneumonia. Penyakit pneumonia atau radang paru-paru itu bisa berdiri sendiri atau merupakan komplikasi dari penyakit lainnya. Salah satunya adalah influenza. Ketika seseorang mendapatkan penyakit pneumonia, ini akan memberikan beberapa gejala yang luar biasa karena yang diserang adalah paru-paru, di mana pusat pernafasan kita ada di paru-paru. Nah, jadi gimana caranya biar ketika kita pulang nggak bawa oleh-oleh penyakit yang sangat mengganggu paru-paru kita? Sebelum kita pergi kita sudah punya perlindungan. Kalau kita mau maju perang kita harus punya tameng. Nah, tameng untuk kita tidak terkena penyakit pneumonia adalah vaksinasi pneumonia. Begitu, Mbak. Oke, tapi kadang orang-orang kalau misalnya mau berangkat umroh, pasti yang ditanyakan adalah persyaratan wajib. Ya, pasti kan ya dok? Baik. Nah, kalau misalnya pneumonia ini tidak menjadi suatu hal yang wajib bagi Kemenkes terutama ya, belum ada surat edaran kalau vaksinasi pneumonia itu diwajibkan, kenapa mesti dilakukan dok untuk vaksin pneumonia ini? Oke.
memang kalau kita melihat pada regulasi, maka regulasi wajib yang dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah vaksinasi meningitis dan polio. Tetapi ada rekomendasi dari uh, Departemen Kesehatan Arab Saudi bahwa semua yang datang ke Arab Saudi sudah harus mempunyai vaksinasi COVID-19 dan influenza. Tetapi kalau kita melihat dari banyaknya kasus yang terjadi, bahwa sebagian yang pulang ke Indonesia itu punya oleh-olehnya adalah kasus pneumonia. Dan ini adalah kasus yang tertinggi ketiga yang dirawat setelah pulang dari haji. Jadi kita harus mempunyai sebuah rencana untuk ketika kita mau berangkat sehat, pulangnya juga harus sehat. Jadi ketika kita akan berangkat, kita sudah melindungi diri kita, sudah mempersiapkan diri kita, kita sudah olahraga, kita sudah menyiapkan budget kesehatan dengan suplemen dan sebagainya. Ketika kita pulang, kita juga harus melindungi, jangan sampai kita pulang membawa oleh-oleh. Dan ini juga direkomendasikan oleh PAPDI. PAPDI itu apa? Penyakit dalam, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam, bahwa untuk sebentar. Ini juga direkomendasikan oleh PAPDI, Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia, untuk melindungi diri dan untuk melindungi diri ketika pulang dari umroh, kita harus mempunyai vaksinasi pneumonia. Jadi teman-teman, apabila memang kita menghendaki sesuatu hasil yang lebih, kita juga harus effort lebih dong. Iya, benar juga sih dok. Tapi kalau misalnya pikir-pikir ya dok ya, apakah ada kriteria atau jemaah tertentu aja yang disarankan untuk vaksin pneumonia? Atau semua jemaah harus, karena kan di sana juga rentan ya dok, kita ketemu banyak orang dengan berbagai macam penyakit juga di sana ya, tanpa kita lihat secara mata telanjang kita nggak bisa ngelihat itu penyakitnya seperti apa. Apakah ada kriterianya dok? Oh ya, ini luar biasa, pertanyaan yang sangat cerdas sekali ya. Jadi kita harus melihat kembali memang kasus pneumonia ini tertingginya di mana sih? Di rentang usia yang seperti apa? Pada orang-orang yang seperti apa? Jadi kalau kita lihat pada rentang usia aja teman-teman ya, healthy people, pneumonia ini paling banyak diderita oleh lansia. 50 tahun ke atas lah ya, dan anak-anak di bawah 2 tahun. Jadi untuk yang akan bepergian umroh dengan rentang usia tersebut, anak-anak di bawah 2 tahun dan di atas 50 tahun, wajib banget untuk mempunyai perlindungan terhadap vaksinasi terhadap penyakit pneumonia ini dengan cara melakukan vaksinasi pneumonia. Nah, berarti di antara di atas 2 tahun sampai dengan 50 tahun aman dong. Oke, memang pada usia ini kondisi daya tahan tubuh yang paling tinggi. Tetapi kita jangan lupa ya, sekarang ini banyak sekali kasus-kasus di mana ada penyakit komorbid bawaan. Jadi ada orang-orang yang memang mempunyai risiko tinggi. Bahkan usia muda pun ada yang mempunyai risiko tinggi. Contohnya, usia muda masih 20-30 tahun tapi punya asma. Ya. Masih muda tapi punya hipertensi. Masih muda usia 25 tahun tapi hidup dengan diabetes. Nah, orang-orang yang seperti ini dengan risiko tinggi ini juga sangat dianjurkan untuk melindungi diri dengan menambahkan vaksinasi pneumonia sebelum keberangkatan. Kita berharap antibodi yang tinggi dalam tubuh seseorang ketika harus menghadapi tantangan yang lebih besar akan membantu dia untuk tetap terjaga kebugarannya. Oke, nah kalau misalnya lansia atau orang-orang yang ada komorbid, kira-kira waktu yang tepat nih dok untuk penyuntikan vaksin pneumonia, apakah pada saat penyuntikan meningitis polio, jadi suntikannya banyak dong dok? Oh, oke, baiklah. Jadi untuk vaksinasi pneumonia ini sebenarnya rekomendasinya bukan hanya ketika mau berangkat umroh ya. Jadi untuk yang belum sekarang vaksin dan mau umroh, ayo segera dilakukan vaksinasi agar selama di umroh, proses di umroh dalam kondisi bugar dan kita bisa beribadah dengan tenang. Tapi ketika pulang ternyata luar biasanya adalah perlindungannya masih tetap ada sampai dengan aktivitas sehari-hari. Nah, kalau kita perluas, jadi sebenarnya sekarang pun adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan vaksinasi pneumonia
tanpa kita harus mau pergi umroh atau tidak. Oke. Kalau kita punya oma, opa di rumah, kita ada mama, papa di rumah, walaupun belum umroh, kita lakukan, kita ajak untuk melakukan vaksinasi ini, sehingga perlindungannya sudah dimulai dari sekarang. Kalaupun nanti 1 tahun, 2 tahun lagi umroh, sudah punya perlindungan terhadap ini. Oke. Nah, untuk perlindungannya sendiri nih Dok, kira-kira ada jangka waktunya nggak ya? Takutnya nanti misalnya sekarang udah vaksin pneumonia, 5 tahun, 6 tahun lagi umroh, vaksin lagi dong Dok? Oke. Dan itu ini pertanyaannya bagus banget. Kenapa? Karena Aduh. vaksin pneumonia ini luar biasa ya. Iya. Ada beberapa jenis vaksin pneumonia yang apabila diberikan 1 kali saja itu perlindungannya seumur hidup. Jadi nggak ada ruginya sama sekali kita melakukan ini. Kita akan umroh atau kita belum umroh atau kita akan berkunjung ke luar negeri ataupun kita tetap ada di Indonesia, healing di Indonesia gitu ya. Kita tetap dalam perlindungan ketika kita sudah melakukan vaksinasi pneumonia ini. Oke. Nah, kalau misalnya ada nggak sih ya Dok, resiko-resiko nih ya, untuk orang-orang yang mau umroh tapi nggak vaksin pneumonia, resiko tertingginya apa nih Dok kira-kira? Resiko tertingginya adalah ketika terjadi komplikasi daripada beberapa penyakit, karena pneumonia itu bisa merupakan penyakit yang berdiri sendiri atau dia juga merupakan komplikasi dari penyakit yang lain. Contohnya dari influenza bisa, kemudian dari infeksi di telinga juga bisa, meningitis juga bisa membuat komplikasi ke pneumonia. Jadi komplikasi-komplikasi inilah yang merupakan resiko tertinggi yang bisa yang harus dihadapi ketika kita tidak mempunyai perlindungan terhadap penyakit ini. Oke, terakhir nih ya Dok, sebagai penutup, kira-kira ada nggak sih pesan dokter untuk calon jemaah atau healthy people yang pengen menjalankan ibadah umroh atau ibadah haji yang nantinya bisa jadi membantu untuk persiapan pemberangkatan dari sisi kesehatan ya Dok? Iya. Jadi healthy people, ketika kita akan melakukan perjalanan ibadah, entah itu umroh ataupun perjalanan ibadah yang lain, tentu kita ingin fokus kepada ibadahnya. Jadi, bagaimana caranya biar kita bisa fokus kepada ibadah? Hal-hal yang lain harus kita persiapkan dulu sebelum kita berangkat. Vaksinasi adalah salah satu cara yang sudah terbukti efektif untuk membuat tubuh kita jauh lebih siap menghadapi begitu banyak penyakit-penyakit di luar sana yang kita tidak tahu apakah kita akan tertular atau tidak. Kita bisa mempersiapkan diri kita dengan memenuhi persyaratan wajib, contohnya meningitis dan polio, yang itu wajib ya, harus dikerjakan. Dan rekomendasi utama yang diberikan yaitu COVID-19 dan influenza, kita tambah satu lagi dengan pneumonia. Ini adalah sebuah rangkaian vaksinasi yang insya Allah akan membuat tubuh kita siap bugar selama berada di ibadah, selama menjalankan ibadah umroh. Jadi kita bisa fokus untuk ibadah. Begitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Iya, Sari sama-sama. atas paparan kali ini dan terima kasih banyak sudah hadir di dalam podcast Apa Kata Dokter episode kali ini. Untuk healthy people yang ingin menjalankan ibadah umroh, wajib bukan berarti tidak dilakukan. Kalian juga harus mengenal berbagai macam resiko penyakit yang ada di sana, di Tanah Suci, dan pastiin kalian sudah punya perlindungan dengan melakukan vaksinasi. Sampai jumpa dan sampai bertemu di podcast Apa Kata Dokter berikutnya. Bye-bye.